Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Pak Rijal untuk mengikuti kegiatan belajar online bersama Pak Rijal untuk mata pelajaran IPA bagi siswa kelas 7. Hari ini kita akan mempelajari mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Oke, secara garis besar zat itu nanti akan dibagi menjadi 3, yaitu ada zat padat, zat cair, dan juga zat gas, ya. Kemudian susunan molekulnya pada zat padat itu sangat rapat, pada zat cair itu agak renggang, dan pada zat gas sangat renggang. Berikut adalah tabel perbedaan sifat pada 3 zat tersebut. Kalau pada zat padat, bentuknya tetap, volumenya tetap, kompresibilitasnya tidak dapat dimanfaatkan, massa jenisnya umumnya memiliki massa jenis yang besar, dan tidak mudah mengalir. Pada zat cair, bentuknya mengikuti wadah, volumenya tetap, kompresibilitas atau pemapatannya sulit untuk dimanfaatkan, mempunyai massa jenis yang sedang, dan dia dapat mengalir. Terakhir adalah zat gas, bentuknya mengikuti wadahnya, tergantung pada tempatnya, volumenya, mudah dimanfaatkan, massa jenisnya mempunyai massa jenis yang sangat kecil, dan dia juga dapat mengalir. Berikutnya, pembelahan pada zat padat. Gambar di samping ini adalah gambar bongkahan kayu. Oke. Yang terjadi pada saat pembelahan kayu menjadi 2 bagian adalah massanya akan berubah, akan tetapi massa jenisnya tetap. Jadi kalau tadinya ada sebatang pohon atau sebatang kayu, dibelah menjadi 2, nanti massanya akan berubah menjadi lebih kecil, akan tetapi massa jenisnya tetap. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa pada setiap benda, massa jenis akan selalu sama. Massa jenisnya akan selalu sama pada setiap benda yang sama. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai kelompok unsur yang dilambangkan dengan 1 huruf. Ada banyak unsur yang bisa kita pelajari, yang akan kita pelajari dalam tabel periodik. Yang akan Bapak bahas adalah kelompok unsur yang memiliki lambang dengan penulisannya 1 huruf. Oke. Tata penulisan lambang unsur, setiap unsur dilambangkan dengan 1 huruf dari awal nama latinnya yang dituliskan dengan huruf kapital. Semisal yang dilambangkan hanya dengan 1 huruf itu adalah karbon, lambangnya adalah C, hidrogen, lambangnya adalah H, oksigen, lambangnya adalah O, nitrogen, lambangnya adalah N, belerang, lambangnya adalah S. Sifat unsur, ya. Sifat unsur yang akan dibahas ini dibagi menjadi 2, yaitu sifat unsur logam dan juga sifat unsur non-logam. Ada 6 buah sifat unsur logam. Yang pertama, pada suhu kamar umumnya dia berwujud padat, kecuali raksa. Raksa itu dia berwujud cair. Dia dapat menghantarkan arus listrik. Yang ketiga, dapat ditempa dan dapat diregangkan. Yang keempat, dia mengkilap bila digosok. Yang kelima, dapat menghantarkan panas atau disebut dengan konduktor. Dan yang keenam, memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Yang kedua, ada juga unsur non-logam. Sifat yang pertamanya adalah pada suhu kamar ada yang berwujud cair, gas, atau padat. Yang kedua, tidak dapat menghantarkan arus listrik, kecuali karbon. Yang ketiga, dia rapuh dan tidak dapat ditempa. Yang keempat, tidak dapat menghantarkan panas atau disebut dengan isolator. Yang kelima, dia tidak mengkilap, dan terakhir, dia tidak memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah.
Berikutnya akan kita pelajari adalah perbedaan antara senyawa dan campuran. Oke. Keadaan penyusunnya. Kalau senyawa, kalau unsur dulu deh. Unsur itu dia penyusunnya terdiri dari satu jenis atom saja. Kalau senyawa, dia merupakan susunan unsur-unsur. Jadi gabungan dari unsur-unsur nanti akan membentuk senyawa. Hanya dapat dipisahkan secara kimia. Jadi memisahkan senyawa itu menjadi unsur sangat susah. Dia bisa dipisahkannya hanya menggunakan cara kimia. Kemudian pada campuran, pada keadaan penyusunnya, dia disusun oleh zat dan dia mudah dipisahkan secara fisik. Nah, sementara itu keadaan sifatnya pada senyawa, senyawa itu berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Kalau pada campuran, sifat dan penyusunnya masih nampak. Kemudian keadaan proses pembentukan pada unsur tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Kalau pada senyawa, dia dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya. Jadi bisa dipecah ya, senyawa itu bisa dipecah untuk balik lagi menjadi bentuk unsur. Kalau pada campuran, dia dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya secara fisika. Terakhir adalah perbandingan. Kalau pada senyawa, perbandingan unsur-unsur penyusunnya tetap dan tertentu. Sedangkan kalau pada campuran, perbandingan massa zat penyusunnya tidak tentu. Berikutnya, ini adalah penggunaan basa dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi senyawa itu ada yang bersifat asam dan ada yang bersifat basa. Yang Bapak jelaskan adalah penggunaan basa dalam kehidupan sehari-hari. Dari contoh Bapak ini ada 4, yaitu ada obat mah, ada deterjen, ada sabun, dan juga ada deodoran. Berikutnya akan dipelajari mengenai reaksi penetralan atau pembentukan garam. Oke. Pembentukan garam itu berasal dari reaksi asam dengan basa. Nanti menghasilkan garam dan air. Pada reaksi penetralan yang Bapak contohkan adalah Bapak mereaksikan asam klorida dengan natrium hidroksida atau NaOH dan menghasilkan NaCl atau garam dan air. Oke. Berikutnya adalah yang kita pelajari mengenai kertas lakmus atau mengenai tata cara membaca kertas lakmus. Oke. Kertas lakmus nanti terbagi menjadi 2. Ada yang namanya kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Nah, kalau dia dicelupkan pada larutan yang asam, kertas lakmus merah itu warnanya tetap merah. Sementara kalau kertas lakmus biru dicelupkan, dia akan berubah menjadi warna merah. Kalau pada larutan yang bersifat netral, ketika dicelupkan larutan lakmus merah, dia warnanya tetap merah, dan dicelupkan lakmus biru, warnanya tetap biru. Tetapi kalau dicelupkan pada larutan yang bersifat basa, pada kertas lakmus biru merah dia akan berubah menjadi warna biru, dan pada kertas lakmus biru dia tetap berwarna biru. Jadi kalau semuanya berwarna merah dia adalah asam, semuanya berwarna biru dia adalah basa. Terakhir adalah sifat gas LPG. Gas LPG adalah gas yang kita gunakan untuk masak secara sehari-hari ya di rumah tangga. Jadi gas LPG itu dimanfaatkan sebagai bahan bakar rumah tangga karena mempunyai sifat mudah terbakar dan menghasilkan panas yang besar. Oke, demikianlah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa apa yang telah Bapak sampaikan, kamu catat. Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.